Fadira. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Perkenalkan, nama saya Siti Sakura. Perkenalkan, nama saya Sandrina. Perkenalkan, nama saya Fitri Diana. Perkenalkan, nama saya Israfa Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang kelas yang sederhana ini. Salawat juga beserta salam tidak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam kita, Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Bapak Putra Kaslim Kutabala sebagai dosen pengampu mata kuliah umum Pancasila pada hari ini. Saya Syamratul Asyifa sebagai MC hari ini sekaligus pemandu berjalannya acara mempresentasikan hasil proyek Citizen oleh kelompok 2. Baiklah, mari kita saksikan presentasi kelompok 2. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Siti Sakura. Kepada Siti Sakura kami silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Presentasi pertama kami adalah dengan judul pelanggaran HAM. Sebelum kita memasuki pelanggaran HAM adalah hak asasi manusia. Teman-teman tahu tidak, hak asasi manusia itu apa? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Boleh? Hak asasi manusia itu seperti hak kita untuk berdapat, hak kita untuk bisa belajar, hak kita untuk bisa menuntut atau berpendidikan. Benar sekali teman-teman yang dijawab oleh teman kita. Hak asasi manusia adalah ketika seseorang yang baru saja dilahirkan atau bahkan bukan dilahirkan, ketika bayi tersebut muncul di dalam kandungan ibunya, dia patut mendapatkan hak asasi manusia itu. Apa saja teman-teman? Hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan cairan agar dia dapat berproses berkembang biak jadinya secara sempurna sehingga melahirkan generasi-generasi bangsa. Hak asasi manusia itu adalah kodrat yang sangat melekat pada kita teman-teman. Contohnya seperti ketika teman-teman berkuliah ini adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Kita sebagai manusia tidak dapat untuk memotong hak seseorang. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia ini yang terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia adalah ketika ada seseorang yang memotong kodrat seseorang untuk mendapatkan haknya, itu disebut dengan pelanggaran HAM, teman-teman. Nah, pelanggaran HAM ini adalah ketika seseorang tidak mengizinkan untuk mendapatkan pendidikan, ataupun tidak mendapatkan rumah, ataupun tidak mendapatkan makanan, itu disebut dengan pelanggaran HAM. Ada beberapa jenis ataupun tipe pelanggaran HAM. Yang pertama, ada pelanggaran HAM ringan. Dia disebut pelanggaran HAM ringan bukan berarti kita dapat melakukannya, bukan berarti kita dapat menyepelekannya. Namun, disebut pelanggaran HAM ringan karena ketika terjadi tersebut tidak menyebabkan seseorang meninggal dunia, tidak menyebabkan kekerasan fisik, tidak menyebabkan merusaknya mental seseorang dan penghilangan nyawa seseorang. Ada beberapa contoh dari pelanggaran HAM. Yang pertama, pembatasan atau pemaksaan berpendapat. Ketika teman-teman di tempat untuk berdiskusi, kemudian teman-teman ingin mengajukan sebuah pendapat ataupun ide, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, itu adalah pembatasan dalam teman-teman ingin berpendapat. Nah, saya ingin bertanya, ketika ada guru ataupun dosen menanyakan sesuatu kepada teman-teman, contoh, coba kamu jelaskan pelanggaran itu apa? Tapi teman-teman tidak ingin menjawab. Apakah itu termasuk ke dalam pemaksaan berpendapat? Iya. Kenapa? Kenapa tidak termasuk ke dalam pemaksaan berpendapat? Karena tidak ada kalimat paksaan. Benar. Karena tidak ada kalimat paksaan. Dosen ataupun guru, kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa menuntut ilmu ke sini untuk mendapatkan nilai. Bagaimana caranya? Menjawab pertanyaan dosen, membuat tugas dari dosen, membuat tugas dari guru. Jadi ketika ada dosen ataupun guru yang bertanya, itu bukan sebuah pemaksaan berpendapat karena tidak ada paksaan, dan itu adalah kewajiban kita sebagai siswa ataupun siswi ataupun mahasiswa untuk mendapatkan nilai. Yang kedua, diskriminasi ringan.
Diskriminasi ringan ini seperti dengan membuli, entah itu membuli karena perbedaan agama, ras, adat, budaya, dan semacamnya. Teman-teman, sebenarnya diskriminasi ringan ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan menurut saya, karena ketika itu terjadi tidak membuat seseorang tersebut membunuh diri ataupun terdapat kekerasan fisik. Namun, ketika diskriminasi ringan ini terjadi kepada seseorang, kemudian seseorang itu merasakan mentalnya sudah terganggu, kemudian dia bisa menyakiti diri sendiri, itu bisa masuk ke dalam pelanggaran HAM berat, karena dia sudah kekerasan fisik ataupun mentalnya. Jangan dianggap remeh walaupun ini pelanggaran HAM ringan. Yang terakhir contohnya adalah pelanggaran privasi. Apa contoh pelanggaran privasi yang teman-teman ketahui? Contoh ya, orang tua, banyak anak-anak muda sekarang mengatakan saya butuh privasi. Orang tua tidak boleh melihat HP saya. Apakah yang orang tua lakukan untuk melihat handphone anaknya itu melanggar privasi seorang anak? Tidak. Kenapa? Kenapa itu tidak melanggar privasi? Kan itu handphone anaknya sendiri. Karena orang tua memiliki hak untuk mengendalikan atau mengawasi apa yang dilakukan oleh anaknya. Benar. Dia melahirkan anaknya. Dia patut mengawasi, patut membatasi anaknya tersebut. Nah, apa yang disebut dengan pelanggaran privasi? Ketika ada seseorang teman, tiba-tiba dia buka HP kita, buka galeri kita, terus ketemu video kita lagi pakai jilbab misalnya, itu dilihat sama dia. Walaupun dia tidak menyebarkan, itu dia sudah melanggar privasi kita. Contohnya lagi, mungkin di sekolah banyak kali yang ngerasain teman-teman waktu SMA dulu ataupun SMP bawa HP terus ketahuan dirazia dibuka sama gurunya. Coba buka HP kamu. Pernah ada yang ngerasain kayak gitu? Pernah. Teman-teman ngerasa itu adalah pelanggaran privasi pastinya kan? Iya. Nggak boleh buka, Bu, ini kan privasi saya. Guru menjawab, sudah ada aturan di sekolah untuk tidak membawa handphone. Iya kan? Nah, itu sebenarnya melanggar privasi, tapi kita juga melanggar aturan dari sekolah. Itu adalah kesalahan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini dikatakan berat karena seperti tadi yang sudah saya katakan, itu menyebabkan kekerasan fisik, kemudian merusaknya mental seseorang, kemudian penghilangan nyawa, dan lain-lain. Contohnya seperti pembunuhan. Seperti yang kita tahu ya, kasus pembunuhan sekarang di Indonesia, jangankan di Indonesia, di Aceh juga banyak sekali. Contohnya seperti yang teman-teman tahu, baru aja terjadi pembunuhan mahasiswa yang di LIG. Ada yang tahu? Masih tahu semua ya. Kita sebenarnya nggak tahu apa alasan pastinya, tapi itu mempunyai niat-niat terselubungnya. Itu termasuk kepada pelanggaran HAM berat, teman-teman. Selanjutnya ada pemerkosaan dan kekerasan seksual. Nah, pemerkosaan dan kekerasan seksual ini selalu identik dengan wanita ya, teman-teman ya. Ketika laki-laki kiu cewek kan udah kepeling ya, ada kekerasan seksual kan. Nah, tapi sekarang tuh era tuh sudah berubah, teman-teman. Dari yang dulunya tuh laki-laki ke perempuan ya, sekarang laki-laki ke laki-laki. Ada yang tahu? Banyak nggak kasus kayak gitu? Laki-laki dengan laki-laki sekarang itu, contohnya yang saya sangat miris sekali ya, di pesantren, tempat kita menuntut ilmu agama, ustadznya sendiri yang melecehkan anak laki-lakinya, murid-murid laki-lakinya. Kalau kita lihat kan, gimana ya, orang tua tuh menaruhkan anaknya ke pesantren itu supaya anaknya tuh mendapatkan ilmu agama yang baik, tetapi malah mendapatkan hal anaknya itu menjadi rusak karena perlakuan orang-orang yang tidak dapat kita kontrol. Nah, sekali lagi saya bilang ya, kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, menerima perbedaan bukan penyimpangan. Selanjutnya adalah perbudakan dan perdagangan manusia. Nah, teman-teman, sekarang ini kan kita di era-era yang sedang mencari jodoh mungkin ya, pengen jatuh cinta itu ataupun memperbaiki keturunan dengan orang-orang bule ya. Kayak tidak pengen lah sama cowok Korea kan, terus main aplikasi apa tuh? Telegram. Tapi teman-teman, ada kasus yang dimana dia ini sudah menjalankan dari Instagram ya dengan cowok-cowok bule kalau nggak salah saya, chattingan, terus dikirim uang sama cowoknya. Nah, perlu teman-teman ketahui, nilai mata uang di luar negeri sama Indonesia tuh nggak ada apa-apa ya teman-teman. Ketika mereka kirim ke kita dengan nilai jumlah. Nah, teman-teman, sepertinya materi yang disampaikan oleh Sakura ini sangat menarik dan kita lebih tahu apa itu pelanggaran
yang akan dibawakan oleh Israfa Negla. Kepada Israfa Negla kami silakan. Baiklah, saya ingin menyampaikan sedikit hiburan berupa kata-kata anak remaja yang sekarang ya. Daripada memikirkan dia yang datang karena penasaran, yang katanya sayang tetapi malah menghilang, yang membuat janji tetapi malah diingkari, lebih baik menyimak kembali materi kami yang berupa hiburan ataupun materi. Nah, saya ingin menyampaikan satu pantun. Tolong teman-teman jawab cakep ya. Gubernur butuh aspirasi. Masyarakat kecil butuh solusi. Izinkan kami kembali menyampaikan presentasi kami yang berupa hiburan ataupun materi. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemateri yang kedua yang disampaikan oleh Israfa Negla. Nah, selanjutnya ada kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Aceh. Di sini kami mengangkat kasus yaitu tentang di Jambu Koko. Jadi, kejadian ini terjadi tepatnya di Bampungan, Aceh Selatan. Pada tahun 2001 sampai 2002, di daerah Jambu Koko ini masih berbasis gerakan Aceh Merdeka. Jadi pada waktu itu ada seorang warga yang membeberkan informasi tentang masih adanya gerakan Aceh Merdeka ini. Pada tanggal 16 Mei 2003, para anggota TNI ini langsung bergerak cepat untuk mencari anggota-anggota GAM ini. Mereka menyusuri rumah-rumah warga dengan cara memukul dan menendang pintu-pintu rumah warga. Mereka memaksa laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, muda ataupun tua untuk keluar dari rumahnya. Dan mereka dikumpulkan di halaman rumah mereka untuk diinterogasi. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2003, anggota TNI ini semakin memanas. Bahkan mereka mencegat warga yang sedang berjalan pulang dari arah sungai dengan menendang mereka, memaksa mereka untuk turun dari motornya. Dan mereka pun dikumpulkan di sebuah halaman rumah dan diinterogasi dan ditanyakan di mana keberadaan anggota-anggota gerakan Aceh Merdeka tersebut. Tetapi lebih dulu anggota-anggota gerakan Aceh Merdeka ini sudah lari dan bersembunyi ke gunung-gunung, sehingga para warga pun tidak tahu menahu tentang keberadaan mereka. Bukannya TNI ini melepaskan mereka, malahan mereka menyiksa, bahkan melakukan pembunuhan dan juga pembakaran hidup-hidup di sebuah rumah. Setelah anggota TNI ini melakukan aksi bejat mereka ini, mereka pun pergi dari tempat kejadian. Dan warga-warga yang sempat bersembunyi pun keluar dari persembunyiannya dan mereka memutuskan untuk mengungsi di desa tetangga. Tentu dari kasus ini banyak keluarga-keluarga korban yang sampai sekarang masih sangat trauma dan mengganggu psikis dan mental mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Israfa Negla. Nah, untuk mengisi hiburan selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan hiburan nyanyi yang dinyanyikan oleh Askia Syahira. Kepada Askia. Desir-pasir di padang tandus, segersang pemikiran
sini ya? Oke, selanjutnya mari kita kembali ke semula. Nah, selanjutnya ada penyampaian materi oleh Sandrina. Kepada Sandrina kami silakan. Nah, tadi udah sejarahnya kan. Sekarang kita membahas tentang penyelesaian kasusnya. Nah, menyelesaikan kasus di Desa Jombobuko di Aceh ini membutuhkan pendekatan dan komitmen dari berbagai pihak. Nah, misalnya dari pemerintah, terus dari aparat aparat hukum dan dukungan internasional. Nah, yang pertama dari penyelesaian pertama dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh atau KKR Aceh. Nah, KKR Aceh ini berfungsi untuk mendokumentasi kasus-kasus tersebut agar kasus tersebut bisa dikasih lihat gitu ke keluarga para korban. Nah, selanjutnya adalah investigasi independen pemerintah. Pemerintah dan lembaga independen menginvestigasi kasus ini secara mendalam untuk mendapatkan bukti-bukti dan saksi, dan juga mereka mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada proses hukum bagi pelaku kekerasan. Nah, setelah bukti dan saksinya telah mencukupi, pemerintah dan penegak hukum wajib memproses pelaku kekerasan tersebut secara aturan dan hukum yang berlaku. Nah, setelah itu ada penyuluhan dan reformasi institusi militer. Nah, kasus ini harus menjadi bahan evaluasi dalam operasi di wilayah konflik agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama berikutnya. Nah, setelah itu ada transparansi dan pengungkapan kebenaran. Nah, pemerintah dapat membantu mengungkapkan kebenaran secara transparan agar masyarakat tahu apa sih yang sebenarnya terjadi sekarang. Nah, setelah itu ada dukungan internasional. Nah, bila sulit diselesaikan secara nasional, di tingkat nasional, maka kita bisa minta bantu dari organisasi HAM atau PBB. Mereka bisa memberi bantuan seperti bantuan teknis, setelah itu pengetahuan dan mediasi jika diperlukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, teman-teman, sepertinya teman-teman semua ini udah ada yang mulai ngantuk, bosan, lapar ya? Jadi sebentar lagi. Nah, sekarang kita akan menyaksikan hiburan senam dari Sandrina. Sebelumnya, teman-teman boleh berdiri semua? Boleh. Pada hitungan ketiga, kita sama-sama panggil Sandrina ya? Iya. 1, 2, 3. Sandrina!
mendengarkan masalah, kasus yang diangkat, serta penyelesaiannya. Dan sekarang saya akan membahas solusi penanganan HAM yang dapat diterapkan di Indonesia untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya perilaku kejahatan. Yang pertama itu ada menegakkan hukum secara adil. Salah satu upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM yaitu dengan menegakkan hukum yang telah berlaku di Indonesia sebagaimana mestinya. Dengan begitu, hukum tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, yakni korban mendapatkan, yakni melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat pun akan lebih berhati-hati ketika ingin melakukan tindak-tindakan yang dianggap melanggar HAM. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah memberikan pelayanan secara maksimal tanpa memandang bulu, seperti status sosial, keadaan finansial, jabatan, dan lain sebagainya. Tujuannya agar masyarakat merasa diberi perlindungan, agar tidak terjadi konflik atau rasa kecemburuan, sehingga menimbulkan kedamaian dan kesejahteraan. Yang ketiga itu ada pengawasan dari masyarakat, bukan hanya pejabat yang menjadi pengawasan, tetapi masyarakat juga terlibat untuk menangani kasus pelanggaran HAM untuk dapat mencegahnya. Salah satu tindakan yang dapat diberikan yaitu dengan berpikir kritis dan melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dan yang terakhir ada menyebarluaskan pendidikan hak asasi manusia. Dengan demikian, dengan adanya pengetahuan dan pemahaman, masyarakat akan sadar tentang adanya HAM dan melaksanakan atau mematuhinya. Sekian solusi yang dapat kami berikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Tanya sama mama, dulu makan apa, kok gini jadinya. Tanya sama mama, dulu makan apa, kok gini jadinya. Kami dari kelompok dua, kece, keren. Mana mata kalian? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Sekian presentasi dari kami, karena terlalu lama itu tidak bagus. Seperti halnya hubungan kamu dengan dia berjalan tanpa status. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga yang menyimak dapat memahami, yang tidak menyimak jangan bersedih hati karena bisa melihat kembali di YouTube kami. Maafkan bila ku tak